Teman-teman, kali ini saya akan melakukan road trip dari Jakarta ke Bali menggunakan Daihatsu Rocky 1000cc Turbo. So, teman-teman, ikuti terus ceritanya Kang Ruru. Sebelumnya, si Rocky ini saya lakukan servis berkala di bengkel Daihatsu Pondok Pinang, Jakarta Selatan, yang meliputi pengecekan mesin secara keseluruhan, busi-busi, aki, sistem perlistrikan, sistem pengereman, dan tentu saja cek emisi gas buang biar aman dan nyaman selama perjalanan. Dan seperti biasa, servis Rocky ini dibantu oleh Mas Hamdi sebagai service advisor-nya. Nah, teman-teman, kita baru saja meninggalkan rumah sekarang jam 21.26. Baru saja kita meninggalkan rumah menuju tol Jor. Sebentar lagi kita akan memasuki tol Jor. Kita memasuki ruas jalan tol Jor dari gerbang tol Bambu Apus 1. Kita lihat nih bayarnya berapa. Oh, bayarnya 17.000. Asalnya 16.000, sekarang bayarnya 17.000. Naik 1.000 ternyata. Oke. Kita sudah memasuki ruas jalan tol Jakarta Outer Ring Road dari pintu gate Bambu Apus 1. Kalau kita lihat di sini lalu lintasnya lancar tapi agak gelap ya. Agak gelap karena tadi memang dari sore itu agak mendung. Tapi yang penting lalu lintasnya lancar lah. Kita akan segera masuk ke jalan tol layang MBZ. Jalan tol layang MBZ Muhammad bin Zayed. Sheikh Muhammad bin Zayed. Nah, ini jalan tol MBZ. Barusan sebelum masuk tol layang ini memang agak melambat karena banyak mobil, jadi lalu lintasnya cukup ramai. Nah, semoga nanti ke sananya sih lancar. Kita udah sampai kilometer 47. Nah, di sini jalan tol layang MBZ-nya mulai menurun dan bersatu kembali dengan jalan tol yang di bawah. Ini di kilometer 47 memasuki kilometer 48. Kondisi lalu lintasnya tidak begitu ramai, jadi sepertinya sih ini akan lancar lah sampai nanti. Oke, kita ikutin terus ya. Jam 22.33 kita sampai ke Cikampek Utama, gerbang tol Cikampek Utama 1. Nah, kita lihat bayar berapa di sini. Cukup ramai juga ternyata kendaraan yang ke arah Jawa.
Kalau nggak salah sih ini bayarnya sekitar 20.000. Bayarnya 20.000 nih kalau nggak salah. Coba kita lihat. Yang ke arah Jakarta juga lumayan rame. Oke, kita cancel dulu kartunya. Oh iya betul, 20.000. Tarifnya 20.000. Cikampek Utama 1. Lanjut kita ke arah timur, ke arah Jawa. Kita masih di ruas tol Cipali kilometer 75. Ini kelihatannya di lajur kanan ini ada pembatas, jadi kayaknya sih di depan itu ada perbaikan jalan mungkin, karena tadi sampai titik sini kita melewati 2 kali perbaikan jalan, jadi agak menyempit jalannya. Sepertinya ini di depan pun ada perbaikan jalan, tapi lalu lintasnya juga cukup lancar sih. Jadi sepertinya sih tidak masalah, hanya saja kita harus lebih hati-hati lagi. Palimanan, di gerbang tol Palimanan hanya lewat saja, jadi nggak ngetap, nggak ngebayar juga. Lanjut ke arah timur. Jam berapa? Jam 00.04. Kita istirahat dulu di rest area kilometer 207. Jadi ini adalah istirahat pertama kita di rest area 207. Dari Jakarta ya? Iya. Kita ke toilet dulu, istirahat sebentar sebelum melanjutkan ke Bali, ke tujuan. Ini nggak terlalu rame nih. Oke, teman-teman, kameranya kita off-kan dulu. Kita ke toilet dulu ya. Inilah penampakan rest area kilometer 207 di malam hari. Lumayan tenang karena memang sudah tengah malam. Tetapi beberapa toko terlihat tetap buka 24 jam. Jadi suasananya tenang tapi tidak terlalu sepi. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi barusan di kilometer 207, di rest area kilometer 207 ini hanya numpang ke toilet saja dan hanya meluruskan kaki sebentar lah. Nah, untuk istirahatnya yang agak lama mungkin nanti rencananya di rest area Brebes. Dari sini mungkin sekitar 50 menit lagi, nggak jauh. Oke teman-teman, kita lanjut terus ke arah Jawa. Peristirahatan kedua di rest area kilometer 275A. Ini posisinya di kota Brebes. Nah, jam sekarang menunjukkan jam 1:51. 1:51. Cuman kayaknya kita nggak akan lama di sini, hanya untuk beli telur bebek saja, telur asin. Nah, ini kita udah di toko apa nih namanya?
Raja Pangan Ridho Jaya, Pak. Raja Pangan. Pusatnya telur di rest area 275A ya. Iya, Pak. Mas, ini kalau ini telur asin apa Mas yang di atas? Telur asin original. Original. Iya. Ini yang di bawahnya Yang bakar. bakar. Kalau yang ini yang kuning yang ini pindang. Oh, pindang. Ini yang best sellernya yang mana nih Mas? Bestsellernya pindang, Pak. Pindang, Pak. Yang best seller yang pindang? Iya. Oh, yang kuning ini ya. Ini di open, Pak. Dia rasanya sama yang original bedanya apa Mas? Sama aja, Pak. Cuman ini ngilangin bau amis telur. Bau amis telur ya. Oke Tapi deh. telurnya nggak amis, Pak. Dalamnya Kalau yang original amis dong. amis. Ada Amis. bau amisnya, Pak. Ada amisnya. Kalau yang ini tadi Dalamnya ada bau sangit gitu, Pak. dalamnya apa? Ada bau sangit-sangit gitu, Pak. Oh, bau sangit-sangit. Ya kan dibakar sih, Pak. Oh, itu ya, itu dibakar ya. Oke deh. Oke, nanti saya beli ya. Oke, Mas. Ini Mas siapa namanya, Mas? Mas Jamroni. Mas Jamroni. Mantap, Mas. Kita beli ya. Oke. Tegal. Pak. Jadi ternyata ini Tegal bukan Brebes ya. Iya, Tegal, Wah, Pak. salah tadi. Saya pengennya ke Brebes, tapi sama aja telurnya sih enak-enak juga ya. Orangnya dari Brebes, Pak. Oh, telurnya dari Brebes. Cuma dijual di Tegal. Iya, sampai ke Malang, Pak. Sampai ke Sampai ke Batang. Batang, ke Pemalang. Iya, Pemalang, Batang. Itu dari Brebes semua. Dari Brebes, Ridho Jaya. Ridho Jaya. Kalau ini Raja Pangon. Ya, satu brand, Pak, sama Ridho Jaya, Pak. Semua, Pak. Ini, Pak. Satu brand. Ya, jangan lupa Ridho Jaya. Ridho Jaya, mantap. Ya, kanan kiri ada semua, Pak. Ada semua. Nanti Jakarta juga ada. Ada ya. Oke. Ya, di Brebes juga ada. Oke, Mas. Ini namanya, ini ponakannya bos, Pak. Wah, ini keponakannya bos nih. Mas, Tadi sopo jenengane Mas iki? namanya Jamroni. Jamroni. Keluar no, Mas, kartunya. Kalau keluar, Mas. iki Mas sopo Ini namanya? Mas itu Robert, Pak. Mas Robert. Robert, ya. Mas Robert. Kalau- Itu namanya Mas Jamroni. Kalau Mas Robert cocoknya Mr. Robert Oh dong. iya. Ya. Oke, Mas Robert, kita Oke, beli, Mas. Siap, sampai ketemu kembali, Pak. Oke. Jam 2 lebih 14 menit kita lanjut perjalanan setelah barusan istirahat sebentar di rest area kilometer 275A Kita mau beli telur asin. dan membeli telur asin Brebes. Tapi ini sebetulnya kota Tegal, ternyata bukan Brebes. Brebesnya udah kelewat. Tapi nggak apa-apa karena telur asin di Tegal pun disuplai dari Brebes juga. Sekarang kita lanjut ke arah timur, ke Bali. Kita masuk ke rest area 376 untuk istirahat dulu. Jam menunjukkan jam 3 lebih 22. Jam 3 lebih 22 menit dini hari. Kita istirahat dulu sebentar sebelum kita melanjutkan lagi. Kali ini istirahatnya lumayan agak panjang sampai pagi. Dan sebelum lanjut, kita cek dulu mesin mobilnya. Apakah ada ceceran oli atau ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Setelah semuanya oke, barulah kita lanjut lagi. Sebelum lanjut, kita isi dulu bensin Pertalite full tank Rp250.000 supaya di perjalanan kita nggak was-was. Hari sudah pagi, udara cerah, badan udah lumayan seger, bensin juga udah penuh, udah full tank. Oke, teman-teman, saatnya untuk melanjutkan perjalanan. Teman-teman, di kilometer 519, kita akan melewati salah satu tempat yang ikonik banget, yaitu Jembatan Kalikuto. Jembatan ini juga menjadi pembatas antara Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal di Jawa Tengah. Warga lokal menyebutnya Jembatan Merah, karena memang warna Jembatan Kalikuto ini adalah berwarna merah. Di malam hari, jembatan yang memiliki panjang 100 meter ini
akan terlihat sangat cantik dengan lampu-lampu yang menyala menghiasinya dan menjadi spot menarik dan instagramable. Gerbang tol berikutnya yang akan kita lalui adalah gerbang tol Banyumanik, Semarang. Di sini, kartu e-tol kita hanya di-tap saja atau belum dipotong. Atau dengan kata lain, kita belum bayar. Pembayarannya akan dilakukan di gerbang tol berikutnya. Oh, ternyata cuma di-tap aja. Selepas gerbang tol Banyumanik, cuacanya cerah banget, bahkan agak sedikit panas, dikarenakan memang kita menghadap ke arah matahari. Tapi nggak apa-apa, hal itu nggak menjadi masalah. Hati kita tetap happy, tetap semangat melakukan road trip Jakarta-Bali ini. Road trip ini adalah road trip pertama yang kita lakukan. Tentu kita sangat antusias. Sudah terbayang kalau kita sudah sampai di Bali, kita pasti akan sangat puas bisa melakukan road trip ini. Sebetulnya, dulu waktu zaman-zaman masih kuliah, saya pernah juga melakukan road trip. Tapi saya tidak nyetir dan hanya sebagai penumpang saja. Duduk manis. Jalan tol pun masih terbatas, hanya baru ada jalan tol Jakarta Cikampek saja. Sedangkan sekarang semuanya sudah berbeda. Tantangannya besar karena sayalah yang menjadi supirnya. Teman-teman, sebetulnya banyak kelebihan yang kita dapati pada saat kita melakukan road trip atau perjalanan lewat darat. Kita bisa memiliki quality time bersama keluarga kita tentunya. Kita juga bisa melihat pemandangan yang cantik yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan kita juga bisa mencicipi kuliner-kuliner lokal di kota-kota yang kita lewati. Tuh, lihat teman-teman, pemandangannya keren abis. Dan pemandangan ini tidak bisa kita dapati kalau kita naik pesawat. Asik kan kalau road trip? Asik lah. Gunungnya cantik, dia berdiri kokoh, warnanya biru sempurna. Inilah alam Indonesia yang sesungguhnya, alam Nusantara. Setelah memasuki wilayah Jawa Timur di kilometer 549, kita terpaksa harus mampir sebentar di kota Ngawi untuk suatu keperluan dadakan. Bayar tolnya sebesar Rp217.000. Dan sekira 2 jam kemudian setelah selesai, kita lanjut masuk tol Trans Jawa untuk meneruskan perjalanan. Oh, ini cuma di tap aja. Enggak bayar tuh. Enggak, itu saldo. 861. Saldonya. Jadi di sini di tap, cuma di tap aja kan ke arah Jakarta. Setelah masuk kembali ke tol Trans Jawa, kita meneruskan perjalanan dengan semangat tinggi. Saking semangatnya, kadang-kadang kita sampai keceplosan. Maklumlah, ini kan road trip kita yang pertama. Kalau road trip ini dibilang sukses, kita bisa melakukannya lagi di road trip berikutnya. Pengisian bensin kedua di rest area kilometer 725A. Kita isi full tank supaya nanti nggak usah cari-cari lagi SPBU. Ini lokasinya di Gresik Selatan, perbatasan dengan Mojokerto. Oke, sudah diisi penuh. Ini mah pasnya tuh Hello Kitty. Oh, udah gede-gede. Oke, teman-teman. Sekarang jam
15:57 barusan sudah istirahat di rest area kilometer 725A. Sudah istirahat, sudah makan-makan, ngemil-ngemil, bensin sudah diisi full. Sekarang markijut, mari kita lanjut ke Bali. Cuacanya nggak terlalu panas ya. Pagi itu Kalau cuacanya agak-agak mendung gini enak, jadi nggak panas gitu. sore. Lumayan adem lah jalanan, tapi nggak hujan. Sekarang kita memasuki gerbang tol Warugunung. Jam 16.08. Berapa nih bayarnya? Oke, tunggu sebentar ya. $192.500. Selepas gerbang tol Warugunung, jalanan agak basah dikarenakan habis hujan. Saatnya menggandakan kewaspadaan dan ekstra hati-hati dan tetap semangat. Gerbang tol berikutnya yang kita temui adalah gerbang tol Waru Utama. Di sini kita hanya lewat saja, kartu e-tol tidak di-tap, dan kita jalan terus. Selepas dari gerbang tol Waru Utama, kita akan memasuki ruas tol Surabaya Pasuruan. Di sini jalanannya lumayan rame dan waktu juga sudah menunjukkan sekitar 4:30 sore. Sebagian warga sudah keluar kantor. Dan kebetulan hari ini adalah hari Senin. Kalau kita perhatikan, ruas tol ini sedikit mirip dengan jalan tol dalam kota Jakarta, di mana di salah satu spot lalu lintas padat dan banyak truk dan kendaraan besar melintas. Mirip jalan tol dalam kota Jakarta. Gerbang tol berikutnya adalah gerbang tol Sidoarjo 2. Dan di sini kita hanya membayar Rp10.000 saja. Bayarnya berapa nih? 10.000. Bayarnya 10.000. Oke. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Selepas gerbang tol Sidoarjo 2, lagi-lagi kita disuguhi view yang menurut saya cakep banget. Ini adalah salah satu keuntungan kita melakukan road trip. Gunung ini bernama Gunung Arjuna. Dia menjulang tinggi, berdiri kokoh di hadapan kita, menjadi saksi bisu road trip yang kita lakukan hari ini. Dan untungnya hari masih terang menjelang sunset sore ini. Wah, beruntungnya kita, dan semoga keberuntungan ini akan menyertai kita terus selama road trip ini. Jam 16.32. Selanjutnya, gerbang tol yang kita lewati adalah gerbang tol Kejapanan. Di gerbang tol ini, kartu e-tol kita hanya di-tap saja. Berarti belum ada pembayaran. Ternyata kayaknya di sini cuma di-tap aja nih. Nggak ada ini pembayaran. Iya, belum ada pembayaran, cuma di tap aja. Nanti Suaranya pelan-pelan. pembayarannya nanti di
Dan sekarang kita sudah berada di ruas tol Paspro, Pasuruan, Probolinggo, sekitar kilometer 815. Sekitar 20 km lagi keluar di Probolinggo, kilometer 828 jam 17:13 menit. Bromo kali ya. Sebentar. Kalau keluar ini jam 17:13 yang listrik beton Susul kan. 7:15 maupun Sebelumnya takut merosot ya. keren ya rumahnya. Bromo ya ini. Takutin dulu ya. Ini udah membuat. Dan inilah ujung jalan tol Trans Jawa untuk saat ini. Jadi kita diarahkan untuk berbelok dan keluar di gerbang tol Iya, Gending. nanti di luar Kita tentu berharap tahun 2024 jalan tol Trans Jawa ini akan diteruskan pembangunannya kita cari hingga tempat ke Banyuwangi. peristirahatan. Dan apabila hal ini terwujud, tentu Mana nyambung tuh? akan mempermudah dan mempercepat arus transportasi ke Banyuwangi dan sekitarnya, atau bahkan sampai ke Bali. Apa? Mungkin itu. Iya. Beberapa rest area sebelum gerbang tol Gending ini terlihat belum siap dan belum buka, sehingga kita memutuskan untuk beristirahat sebentar nanti setelah keluar dari gerbang tol Gending. Tol. Ini dia rest area masih banyak yang belum ini ya. Dia rest area yang terakhir aku pikir udah mau jadi. Oke, ini pintu tol Gending. Jadi untuk saat ini ya gerbang tol Gending ini adalah gerbang tol paling ujung dari tol Trans Jawa, paling ujung sementara ini. Kita lihat gerbang tol Gending. Kita lihat berapa bayarnya di sini nih. Berapa sih saya? Waktu jam 17.28 menunjukkan waktu 17.28. Nanti diedit lagi lah ini. Iya edit aja lagi. Coba telepon si Maren. Si Mama tuh mau minum obat dulu dia. Setengah jam lagi tinggal cari makan. $89.000. Bisa makan. Di lampu merah ini belok kanan ke arah Banyuwangi. Kalau ke kiri pulang lagi ke kota Probolinggo-nya. Sibuk kayak Simba Mayer. Belok kanan, Lagunya lagu ini loh. Lagu Melayu. belok kanan ke arah Banyuwangi. Oke. Dan ini adalah jalur Pantura. Dulu sebelum tol ya ini jalurnya lewat sini nih. Jalur Pantura. Setelah melewati gerbang tol Gending, kita berbelok ke arah kanan, masuk ke Jalan Pantura atau Jalan Nasional antara Probolinggo dan Situbondo. Nasional. Dari titik ini masih berjarak sekitar 170 km ke Pelabuhan Ketapang
yang akan ditempuh kurang lebih selama 4 sampai 5 jam, tergantung tingkat kemacetannya. Inilah penampakan kota Probolinggo di malam hari. Lumayan rame, walaupun nggak terlalu rame. Tipikal kota kecil di Jawa. Tidak berapa lama, kita pun berhasil melewati PLTU Paiton, pembangkit listrik tenaga uap Paiton. Karena di malam hari, lampu-lampu semua menyala, membentuk sebuah pemandangan yang menarik. Cantik ya. PLTU Paiton terletak di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dan PLTU Paiton ini merupakan PLTU terbesar di Indonesia dengan kapasitas 815 megawatt. Dan setelah istirahat secukupnya di SPBU, besok paginya kita sampai di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang di Banyuwangi. Yes! Pelabuhan ini terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pelabuhan Ketapang berada di bawah naungan dan pengelolaan dari ASDP Indonesia Ferry. Setelah memberi tiket kapal feri untuk penyeberangan melalui aplikasi Ferryz, di pos pertama ini aplikasi Ferryz kita dicek dan diverifikasi untuk mendapatkan tiket dan boarding pass. Dan setelah selesai di pos pertama, kita langsung masuk dan menunggu arahan dari bapak-bapak petugas. Akhirnya kita diarahkan untuk masuk melalui dermaga 1. Selanjutnya kita ikuti saja jalan di dermaga ini. Jalannya cukup sempit dan hanya bisa dilewati 1 mobil saja. Di pos kedua ada pemeriksaan tiket kembali. Di pos ini tiket diambil oleh petugas, jadi kita hanya pegang boarding pass saja. Selanjutnya kita tinggal menunggu kesempatan untuk boarding. Nah, teman-teman, di titik ini kita harus ekstra hati-hati. Karena jembatan yang digunakan untuk masuk itu bergoyang-goyang, lumayan kerasa, tergantung besar kecilnya ombak laut di dermaga tersebut. Dan kita pun harus bersabar menunggu aba-aba dari bapak-bapak petugas parkir yang bekerja cukup berat, mengatur posisi setiap kendaraan yang masuk. Di dalam lambung kapal feri ini, terlihat sudah banyak kendaraan yang sudah berbaris rapi di posisinya masing-masing dan tinggal menunggu kapal feri berlayar. Harga tiket kapal feri ini adalah Rp213.400 per satu mobil kecil golongan 4A. Jadi, jumlah penumpang di dalam setiap mobil tidak dihitung. Kita pun menyempatkan diri keluar dari mobil dan naik ke lantai atas untuk sekedar melihat-lihat pemandangan laut di Selat Bali ini. Oh, teman-teman, ternyata di samping kapal feri yang kita naiki ini, ternyata banyak juga kapal feri yang lain yang berlayar bersamaan menuju tujuan yang sama, yaitu Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Dari data yang saya peroleh setiap harinya, ratusan kapal feri melayani arus penumpang dan kendaraan melalui Pelabuhan Ketapang ini yang memiliki 4 dermaga ini. Dari lantai atas, terlihat semua posisi kendaraan tersusun dengan baik. Hampir tidak ada ruang kosong. Hal ini dilakukan supaya pelayaran berjalan dengan baik, dengan efisien, dan menghindari pemborosan. Sebetulnya, jarak antara Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk cukup dekat, yaitu hanya sekitar 6 sampai 6,2 km saja. Akan tetapi, sebagian besar kapal feri dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk atau sebaliknya tidak mengambil jalur lurus karena adanya karakteristik perairan di Selat Bali
berupa palungan yang cukup berbahaya jika dilewati. Pelayaran ini berjalan hanya sekitar 45 menit saja. Dan kapal feri pun segera mengambil ancang-ancang untuk bersandar di pelabuhan tujuan, yaitu Pelabuhan Gilimanuk. Kita pun sudah tidak sabar untuk segera turun dari kapal feri dan segera melanjutkan perjalanan sampai ke penginapan yang sudah kita booking jauh-jauh hari sebelumnya. Jarak dari Pelabuhan Gilimanuk ke Denpasar itu sekitar 130 km, yang berarti akan makan waktu sekitar 2 sampai 2,5 jam lah. Lumayan, tapi kita justru makin semangat karena makin dekat ke tujuan. Yeay! Selanjutnya, di depan kita ada pos pemeriksaan yang pertama. Di pos ini, kita akan diperiksa SIM dan STNK oleh Bapak Polisi yang bertugas. Dan juga ditanya maksud kedatangan kita ke Bali. Hal ini adalah bertujuan untuk tetap menjaga Bali aman dan kondusif, sehingga semua wisatawan, termasuk kita, akan tetap berada di posisi yang aman, sehingga wisata kita pun akan bisa lebih nyaman, lebih baik. Dan untuk Bali sendiri, tentu devisa Bali pun secara lokal akan bertambah. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Izin pemeriksaan KTP, Bapak. Bukannya tadi udah? Di sana biasanya polisi. Iya, tapi polisi. nyocokin sama SNK, SIM. SNK masih. Iya. Kalau sekarang KTP aja. KTP aja. Iya. KTP. KTP aslinya ada, Bapak? Ada dong. Oh. Sama Masih masih. dapat rusak ya? Iya. takut hilang. Takut hilang. Ya, takut hilang juga kan? SIM Udah. sama. Mantap. Ibunya ada? Ada. Oh iya, lanjut. Mau liburan nih? Iya biasa. Berapa minggu? Paling 3 malam. 3 malam doang. Di Nusa Dua. Di Nusa Dua. Iya. Daerah bukitnya apa? Di bawahnya? Di bukit. Di bukitnya. Iya. Tapi agak panas dikit. Kalau Iya. malamnya baru agak Iya, sejuk ya. Sejuk ya. Ah, Malam ya baru sejuk ya. Makasih beli. Iya. Makasih ya. Memang ini rutin pemeriksaan ya beli ya? iya. Dari anjuran dari Gubernur Bali. Bagus. Bagus. Supaya tidak ada orang jahat masuk. Ya, betul Gitu ya. Ya. Makasih beli. Lanjut, semoga Iya. menyenangkan liburannya. Makasih. Ya, makasih. Makasih beli. Cepon tiket. Polisi itu mencocokkan mobil, Yang STNK pertama mesin. tadi. Terus kalau yang Satpol PP, KTP. Beli. Terima kasih. Dan setelah melalui 3 pos pemeriksaan tadi, kita pun langsung melanjutkan perjalanan lagi. Kayak binatang apa tuh yang di laut itu? Kita Berita. banyak monyet. Nyebrang monyetnya tuh. Hati bang, nabrak bang. Mana? Terus di depan. Banyak Lihat, terus lihat, mama udah pernah bilang. Sebelah kanan tuh ya, sebelah kanan tuh. Tadi juga tuh Ini monyet sebelah tuh. kiri juga. Tuh sebelah kanan. Monyet kecil tuh. Monyet. Halo monyet. Si ini kayak dimusnahin si monyetnya ya, bagus ya. Dilestarikan. Di tengah jalan, kita sempat berpapasan dengan rombongan iring-iringan warga yang sedang mengadakan upacara keagamaan di Bali. Bukan ngapain ya? Ke kaca sana. Kita pun melewati pantai Selabih, yang menurut saya cukup indah. Kalau kita lihat di Google Maps, pantai Selabih ini kurang lebih posisinya berada di tengah-tengah antara Gilimanuk dan Denpasar. Dengan kata lain,
kita baru setengahnya menempuh jarak antara Gilimanuk dan Denpasar. Tak berapa lama, arus lalu lintas tersendat lagi. Oh, ternyata ada rombongan iring-iringan warga untuk kedua kalinya. Mereka sedang mengadakan upacara keagamaan. Di Bali, pemandangan seperti ini memang sudah biasa. Tapi untuk kita, warga di luar Bali, tentu saja ini adalah suatu kejadian langka, pemandangan yang unik, yang tidak boleh dilewatkan begitu saja, dan ini pun merupakan kearifan lokal. Bikin macet. Akhirnya, kita pun sampai dan mulai memasuki wilayah Nusa Dua Bali. Dan ini adalah Nusa Dua di wilayah bukit, bukan wilayah pantai. Kita akan segera masuk hotel, check-in, untuk penginapan kita selama kita berada di Bali. Di sini, penjagaannya dan pengamanannya juga lumayan ketat. Ya, saya sih percaya hal ini adalah untuk keamanan dan kenyamanan seluruh tamu yang menginap di hotel ini. Setelah melewati pos security, kita langsung masuk menuju ke lobi hotel untuk proses check-in dan hal-hal administratif lainnya. Wah, badan rasanya ingin segera dilempar ke atas kasur, teman-teman. Atau alternatif lain, ingin segera nyebur ke kolam. Tapi matahari masih terik, masih panas. Oh iya. Ah, sudahlah. Kalau gitu kita ngadem aja dulu ke dalam. Oke. Inilah penampakan lobinya dari luar. Unik ya, teman-teman. Semoga menyenangkan. Setelah proses check-in selesai, kita dapat 2 room dengan connecting door nomor 1358 dan 1356. Wow, ternyata dalamnya keren. Yuk, kita lihat ada apa aja di dalamnya, teman-teman. Di tengah-tengahnya ada bathtub. Tapi tenang, ada tirainya kok. Dan ini nih, tempat tidurnya keren banget. Modelnya king size, double. Minibar juga ada, TV 55 inci. Wah, ini sih kita akan betah banget nih di sini. Yuk kita lihat ke balkon. Ada apa aja nih di balkon? View-nya kemana? Kita buka dulu pintunya. Dan ternyata di balkon itu ada sofa. Besar lumayan. Wah, ini mah bisa tiduran nih. View-nya ke taman ternyata. Wah, seger juga ya. Bisa lihat yang ijo-ijo, bisa lihat tanaman-tanaman. Oke banget. Oke banget. Ayo kita masuk lagi kalau begitu. Ornamen-ornamennya keren ya, nggak pasaran. Sofa L-nya gede. Bisa juga untuk tiduran. Tentu semuanya ini akan membuat kita betah tinggal berlama-lama di dalam. Ini minibarnya nih, unik, bagus. Semuanya didesain supaya tamu nyaman tinggal di dalam, berlama-lama di hotel. Mantap, mantap habis. AC kita belum dingin, belum nyala. Kayak mau beli kemarin. Kalau di lemarinya ada apa aja ya? Oh, ada bathrobe atau baju mandi, ada setrika juga, ada juga obat nyamuk elektrik. Oke banget, keren. Nah, ini kamar mandinya nih. Kamar mandinya didesain untuk menjadi ramah lansia. Ada tempat duduknya. Dan yang pasti lantainya tidak licin. Dan dilengkapi dengan shower gel, ada shampoo, dan ada conditioner.
yang wangi banget. Dan ini adalah ruang klosetnya yang dibuat di ruangan yang berbeda tapi bersebelahan. Ini gratis kan? Gratis nih. Kok nggak ada suaranya sih? Nah, kalau ini adalah amenity-nya Panjang, Mak. lengkap, bahkan ada mouthwash-nya segala lengkap, sudah tidak perlu cari-cari lagi keluar, sudah disediakan. Kok dingin banget? Ini nggak tisu ya? Nah, ini ada yang menarik nih, lihat gelasnya unik ya, seperti kristal-kristal gitu, unik, keren. Sayangnya nggak boleh dibawa pulang. Kamu nggak tisu biasa ya? Oke, sekarang kita masuk connecting door-nya ya ke kamar sebelah. Kita lihat ada apa aja di sana. Oh, ternyata sama ya. Keren juga, sama. Hanya saja ada beberapa benda-benda yang posisinya berbeda. Karena hari masih siang, kita menyempatkan diri untuk datang melihat Pantai Pandawa yang tidak terlalu jauh dari Nusa Dua. Di sini kita bisa melihat banyak patung-patung yang dipajang di tempat umum. Patungnya keren-keren, besar-besar, dibuat secara detail, dan sangat khas Bali. Jarang ditemui di tempat-tempat lain. View pantainya eksotik, cantik, keren, dilihat dari atas. Dan hal ini akan menarik wisatawan untuk datang dan datang lagi. Keren.